Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Shallallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur Masjid Nurul Watan yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah wajib kita kepadanya. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur yang saya hormati, pada satu ketika salah seorang laki-laki yang bernama Khatib bin Arid datang kepada Rasulullah. Rasul, saya baru 2 tahun masuk Islam ya Rasulullah. Dulu sebelum Islam dagang saya lancar, untungnya banyak, usaha saya sukses, badan saya sehat, kebun saya berhasil ya Rasulullah. Tapi setelah 2 tahun saya masuk Islam, dagang rugi, usaha macet, kebun otrek tak berbuah ke rumah saya Rasulullah. Kemarin anak saya yang sakit Rasulullah, sekarang istri saya ya Rasulullah. Bagaimana nih ya Rasulullah? Aku tak kuat Rasulullah. Engkau mengatakan kalau masuk ke dalam Islam itu pertolongan datang, rezeki murah, semuanya bagus dan lancar. Ini gimana ya Rasulullah? Aku tak kuat. Nah, apa nasihat Rasulullah pada itu? Hai Khatib bin Arid, isbiru wahtiyaruhu, isbiru wahtiyaruhu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahla ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah itu Rasul membacakan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Dibacakan oleh Rasulullah. Apa bunyinya? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Hai Khatib bin Arid, isbiru, hendaklah kamu berlaku sabar menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa demikian? Kita adalah orang yang diatur, bukan orang yang mengatur. Inilah ketentuan Allah yang harus kita terima. Apa? Isbiru wahtiyaru, sabar dan berusaha. Bagaimana kita bisa lepas dari masalah tersebut?
Satu apa lagi dibacakan oleh Rasulullah doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazina sahla ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya yakin doa itu sudah hafal oleh kita. Tapi yang bersahabat lagi apa? Dibacakan oleh Rasulullah ayat. Tengok nanti Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Apa kata Allah? Hei Muhammad, sampaikan kepada Khatib bin Ari itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah dia mengira bahwa dia akan langsung masuk surga? Bintang-bintang dia sudah mengucapkan kalimat syahadat akan langsung masuk surga? Tidak. Dia akan diberi ujian oleh Allah SWT. Bagaimana dia mensikapi ujian itu? Ujian itu bukan untuk dia saja. Orang-orang dahulu sudah mendapat ujian. Apa ujian itu? Nah, kata Allah SWT, Masat umul baksa. Nah, yang pertama ujian itu adalah masalah ekonomi yang kurang, hidup yang miskin, ekonomi yang melarat. Datang COVID itu, itu bahasa awak ya. Itu bahasa dekat kita ya. Ekonomi. Ekonomi yang sulit itu apa tadi? Tidak sesuai pendapatan dengan pengeluaran. Ini ujian nih. Yang kedua apa lagi? Waddarra, penyakit. Penyakit. Semua kita ingin kaya, ingin sehat. Tapi apa boleh buat laponek, dia berusaha, ini adanya dan begini keadaan kita. Kita serahkan kepada Allah SWT. Waddarra, penyakit, diganti. Kalau ada orang sakit tapi ekonominya bagus, belum begitu berat. Kita tiba sakit, bapak itu dibawa oleh anak kita berobat ke rumah sakit. Sampai didatang ke spesialis, apa kata Pak Dokter? Pak, orang tua bapak ini tidak begitu berat sakitnya. Cuman sekarang obat tidak ada di sini, alat tidak ada, yang ada cuma di Jakarta. Apa keluhan anak kita? Bukan saya tidak mau mengobati ibu, saya mau, tapi berbuat duit tidak ada. Itu berat Pak. Tapi kalau dia ekonomi cukup, walaupun dia sakit, dia bisa beli apa yang dia ingin untuk makan. Dia bisa berobat kemana dia ingin pergi berobat. Tidak begitu, kenapa? Karena punya. Nah, jadi ada yang sakit, tapi ekonominya kuat. Ada yang sakit, ekonominya lemah. Ini lebih berat. Tapi ingat, jangan sampai yang nomor 3. Apa nomor 3 itu? Zulzilu. Apa arti zulzilu? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalah. Kegoncangan jiwa, stres. Setelah stres, stroke. Setelah stroke, stop. Na'udzubillah, na'udzubillah. Banyak orang hari ini Bapak Ibu yang tidak mampu berhadapan dengan ujian. Dia ingin cari jalan pintas untuk mengakhirinya. Dia pergi ke lantai 13, terjun sampai ke bawah. Banyak Pak. Kenapa? Tidak mampu berhadapan dengan masalah. Ada orang yang dia ambil tali, dia gantung lehernya. Untuk apa? Mengakhiri kehidupannya. Kenapa itu terjadi? Karena tidak mampu berhadapan dengan masalah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau pagar rumah Pak itu di luar, kalau pagar masjid Pak itu di luar, kalau pagar toko Pak itu di luar. Tapi kalau pagar kita manusia berada pada dalam diri kita sendiri. Isbiru wahtiyaru. Hendaklah kita bersabar dan berusaha bagaimana kita selamat dan dapat menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Kenapa demikian? Insya Allah pertolongan Allah pasti akan datang. Jadi sini dikatakan mata Nasrullah, kapan pertolongan itu datang? Inna Nasrullah fathun qarib. Sesungguhnya pertolongan itu amat dekat. Bagi siapa? Bagi orang yang mau bersabar, bagi para orang yang mau berusaha untuk dia mampu mengatasi itu.
Oleh sebab itu Bapak mengerti, mari apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kenapa demikian? Kita hanya berusaha, setelah maksimal usaha kita, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita akan kita terima dengan sebaik-baiknya. Kita adalah orang yang diatur, bukan orang yang mengatur. Ketentuan Allah dan aturan Allah di atas segala-galanya. Alat kita menerima musibah, sabar dan berusaha serta ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.